Chen Ping tetap waspada dan dengan hati-hati melangkah lebih jauh ke dalam lembah. Miasma di sini tidak banyak memengaruhinya, tubuh fisiknya telah mengembangkan ketahanan yang kuat. Setelah berjalan sekitar 1 jam, Chen Ping mendengar suara-suara datang dari depan. Dia segera bersembunyi dan mengamati dengan saksama. 3 sosok dapat terlihat tidak jauh di depan. Salah satu dari mereka mengenakan jubah emas dan tampak seperti Raja Dewa, tetapi matanya kosong dan wajahnya tanpa ekspresi, yang dengan jelas menunjukkan bahwa dia sedang dikendalikan. 2 lainnya, yang mengenakan jubah putih, adalah kepala kuil pertama dan kedua. Tuan Istana Pertama, berapa lama lagi kita harus menunggu? Mengapa orang-orang dari Istana Jalan Jahat belum datang? Kata kepala istana kedua dengan agak tidak sabar. Mereka telah mengendalikan Raja Dewa sejak lama dan telah menunggu di sini, tetapi tidak seorang pun dari kuil Jalan Jahat yang datang. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa putra mahkota, yang awalnya datang menemui mereka, dan tetua agung telah lama meninggal. Bahkan mereka yang berada pada tingkat yang mulia surgawi dan Raja Dharma pun meninggal. Saat itu, Pangeran Wu membawa tetua agung menemui kepala istana ketiga. Setelah membantunya mengambil alih istana Raja Ilahi, ia pergi ke surga ke-9, di mana ia bertemu dengan kepala istana pertama dan kedua, lalu membawa Raja Ilahi pergi. Siapa yang tahu sesuatu yang salah terjadi, dan alih-alih mengambil alih istana Raja Dewa, dia malah terbunuh. Evil Path Hall belum mengirimkan seorang pun untuk membantu First Hall Master dan Second Hall Master dalam proses serah terima. Apa terburu-buru? Orang-orang dari kuil Jalan Jahat bilang mereka akan ke sini hari ini, kata kepala kuil dingin. Asalkan kita serahkan Raja Dewa kepada mereka, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Saat kita kembali, kita akan katakan bahwa Raja Dewa telah tewas saat mencari reruntuhan Gunung Tianmen, dan bahwa akulah yang akan menjadi Raja Dewa selanjutnya. Ketika aku menjadi Raja Dewa, aku pasti akan membunuh wanita itu, Ling Qi, dan membuatnya terus menentang kita. Tapi aku masih merasa tidak nyaman, kata kepala istana kedua. Kalau kepala istana keempat tahu dan melaporkannya ke klan dewa, tamatlah riwayat kita. Pemimpin klan melarang anggota klannya bekerja sama dengan para kultivator iblis. Jangan khawatir, selama kita mendapatkan manfaatnya, kita bisa kembali ke surga ke-8, memperkosa, dan membunuh Ling Xi, dan tidak akan ada yang peduli, kata kepala istana. Mendengar ini, Chen Ping mengerti segalanya. Ternyata kedua kepala kuil ini telah mengkhianati Raja Dewa dan berniat menyerahkannya ke kuil Jalan Jahat. Saat itu, suara langkah kaki terdengar di kejauhan. Beberapa kultivator berjubah hitam mendekat, dipimpin oleh seorang tetua dari Aula Jalan Jahat. Akan tetapi, dilihat dari kekuatannya, dia jauh lebih lemah dibandingkan dengan Grand Elder. Mengirim seorang penatua menunjukkan bahwa Evil Path Hall tampaknya tidak menanggapi masalah ini dengan serius. Hahaha, aku tidak menyangka kau benar-benar berani mengkhianati Raja Dewa. Tetua Aula Jalan Jahat tertawa terbahak-bahak. Cukup omong kosongnya, apakah kamu membawa apa yang kami minta? Itulah yang dikatakan kepala istana dengan dingin. Tentu saja aku membawanya. Tetua Aula Jalan Jahat mengeluarkan sebuah tas penyimpanan. Di dalamnya ada apa yang kau inginkan. Selama kau menyerahkan Raja Dewa kepadaku, tas penyimpanan ini milikmu. Kepala istana mengambil tas penyimpanan itu, memeriksanya, lalu mengangguk puas, bagus sekali, Raja Dewa ada di sini. Silakan bawa dia pergi. Tetua Aula Jalan Jahat menghampiri Raja Dewa dan mengamatinya dengan saksama, memang, dia adalah Raja Dewa. Kita harus memurnikan jiwanya. Saat itu, Chen Ping muncul dari tempat persembunyiannya. Sepertinya kau lupa bertanya apakah aku setuju, kata Chen Ping dengan tenang. Semua orang menoleh, menatap heran pada kemunculan Chen Ping yang tiba-tiba. Siapakah Anda? Tanya kepala istana dengan tajam. Siapa aku tidaklah penting. Yang penting adalah kau tidak bisa membawa Raja Dewa pergi hari ini, kata Chen Ping. Tetua Aula Jalan Jahat mengamati Chen Ping dan mencibir, wah, kurasa kau sudah bosan hidup. Ini bukan tempat untukmu. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, pergilah. Keluar, Chen Ping terkekeh. Kurasa kaulah yang seharusnya keluar. Wajah kepala kuil berubah muram, wah, ini urusan internal kuil kami, bukan urusanmu. Kalau kau ngotot ikut campur, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Urusan internal kuil, Chen Ping mencibir.
Kau mengkhianati gurumu dan berani menyebutnya urusan internal. Hari ini aku akan membereskan urusan kuil. Membersihkan barisan. Kepala istana kedua tertawa terbahak-bahak. Kau, nak, kurasa kau bahkan tidak tahu apa arti kematian. Benarkah? Kalau begitu aku akan menunjukkannya padamu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia memancarkan aura yang kuat. Meskipun Chen Ping hanya berada di peringkat ketiga alam manusia abadi, auranya lebih kuat daripada rata-rata kultivator alam manusia abadi peringkat 9. Kepala istana pertama adalah Dewa Surgawi, dan kepala istana kedua adalah Dewa Manusia tingkat 9. Meskipun mereka kuat, mereka merasakan tekanan menghadapi Chen Ping. Itu menarik. Sekilas keterkejutan terpancar di mata sang kepala istana. Aku tak menyangka kau memiliki kekuatan sebesar itu di usia semuda ini. Namun, kau masih jauh dari mampu menyelamatkan siapapun dari genggaman kami. Kalau begitu, mari kita coba. Setelah itu, sosok Chen Ping melesat, dan dia menyerbu ke arah Master Istana pertama. Sang kepala istana, yang terkejut oleh serangan mendadak Chen Ping, segera turun tangan untuk membela diri, lalu membentuk segel tangan, melepaskan kekuatan ilahi yang dahsyat ke arah Chen Ping. Ledakan, kedua kekuatan itu bertabrakan, menghasilkan suara gemuruh yang dahsyat. Udara di sekitarnya bergetar, dan retakan muncul di tanah. Chen Ping tersentak mundur beberapa langkah, dan kepala istana pertama juga mundur selangkah. Lumayan, kau berhasil menahan seranganku, ujar kepala istana dengan sedikit terkejut. Kamu juga tidak buruk, Chen Ping berkata. Narnun, ini baru permulaan. Setelah mengatakan itu, Chen Ping bergegas maju lagi. Kali ini, dia melepaskan niat pedangnya, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tubuhnya, menyerang penguasa istana. Kali ini, dia melepaskan niat pedangnya, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tubuhnya, menyerang penguasa istana. Ekspresi kepala istana berubah, dan dia segera menggunakan teknik bertahan. Aura emas muncul di sekelilingnya, mencoba menghalangi energi pedang Chen Ping. Lonceng gemerincing, energi pedang menghantam perisai cahaya, menghasilkan suara renyah. Meskipun pertahanan Master Istana pertama sangat kuat, retakan masih muncul di penghalang cahaya akibat serangan Chen Ping. Bagaimana ini mungkin? Kepala istana terkejut. Kau baru berada di peringkat ketiga alam manusia abadi, bagaimana mungkin kau memiliki kemampuan serangan sekuat itu? Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Chen Ping berkata dengan dingin, hari ini adalah hari kematianmu. Setelah mengatakan itu, Chen Ping mengintensifkan serangannya. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menghujani kepala istana bagai badai, masing-masing energi mengandung kekuatan besar. Sang pemimpin kuil berjuang mati-matian, namun pertahanannya perlahan runtuh. Tepat pada saat itu, Master Istana kedua tiba-tiba menyerang, mengirimkan seberkas cahaya hitam yang melesat ke arah Chen Ping. Berarti, Chen Ping mendengus dingin, dan dengan pukulan backhand, menghalangi serangan Master Istana kedua. Tuan Istana pertama, ayo kita serang bersama dan bunuh bocah nakal ini, kata Tuan Istana kedua. Kepala istana mengangguk, dan keduanya menyerang Chen Ping secara bersamaan. Tiba-tiba, lembah kematian dipenuhi dengan cahaya menyilaukan dan fluktuasi energi yang dahsyat. Chen Ping melawan dua lawan, dan meskipun ia berada di bawah tekanan besar, ia tidak kehilangan kendali. Gerakannya lincah, ilmu pedangnya sangat hebat, setiap serangan tepat mengenai kelemahan lawannya. Ledakan, 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 serangkaian ledakan terdengar, menghancurkan bebatuan di Deat Valley dan menciptakan kawah besar di tanah. Tetua dari Aula Jalan Jahat berdiri di samping, menyaksikan pertempuran itu dengan penuh minat. Dia tidak menawarkan bantuan apapun, tampaknya berniat meraup keuntungan tanpa perlu melakukan apapun. Sang Raja Dewa tetap berdiri, tatapannya kosong, acuh tak acuh terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Pertempuran itu berlangsung selama setengah jam, dan Chen Ping, kepala istana pertama, dan kepala istana kedua semuanya telah menghabiskan sebagian besar kekuatan mereka. Namun, Chen Ping memiliki kemampuan regeneratif yang luar biasa. Ia dapat mengisi kembali energinya dengan menyerap energi abadi di sekitarnya. Kepala istana pertama dan kedua tidak seberuntung itu, wajah mereka menjadi pucat, dan napas mereka menjadi cepat. Setiap pertempuran yang dijalani Chen Ping meningkatkan kekuatannya secara signifikan, dan sekarang ia bahkan dapat menandingi penguasa istana pertama dan kedua. Wah,
Siapakah sebenarnya kamu? Tanya seorang kepala istana sambil terengah-engah. Siapa aku tidaklah penting, yang penting adalah kalian semua harus mati hari ini, kata Chen Ping dingin. Saat itu, suara langkah kaki terdengar di kejauhan. Liu Sue melangkah mendekat, dan saat melihat pemandangan di hadapannya, ekspresinya berubah. Tuan Muda Chen, Anda baik-baik saja? Liu Sue bertanya dengan khawatir. Saya baik-baik saja, kata Chen Ping. Pemimpin aliansi Liu, apa yang membawamu ke sini? Aku khawatir akan keselamatanmu, jadi aku mengikutimu. Liu Sue berkata, saya tidak menyangka kita benar-benar akan menghadapi bahaya. Setelah berbicara, Liu Sue menatap ke arah kepala istana pertama dan kedua, matanya berubah sedingin es, kau benar-benar berani menyentuh Tuan Muda Chen, kau sedang mencari kematian. Para kepala istana pertama dan kedua tampak semakin tidak senang saat melihat Liu Sue. Liu Sue memiliki kekuatan seorang dewa surgawi, yang membuatnya lebih kuat dari mereka semua. Jika Liu Sue bergerak, mereka sama sekali bukan tandingannya. Pemimpin aliansi Liu, ini masalah internal kuil kami. Mohon jangan ikut campur, kata salah satu kepala kuil. Urusan internal, Liu Sue mencibir, dengan menyinggung Tuan Muda Chen, kau telah menjadikan aliansi iblis duniawi milikku sebagai musuh. Setelah berkata demikian, Liu Sue hendak melancarkan aksinya. Pemimpin aliansi Liu, tunggu sebentar. Chen Ping segera menghentikannya, sambil berkata, ini adalah dendam antara aku dan mereka, aku ingin menyelesaikannya secara pribadi. Tuan Muda Chen, mereka ada dua, dan Anda sendirian, kata Liu Sue dengan sedikit khawatir. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya, kata Chen Ping. Lagi pula, ini urusanku dengan kuil, aku ingin menyelesaikannya sendiri. Chen Ping tidak ingin Liu Sue membantunya, dia ingin membereskan masalahnya sendiri. Terlebih lagi, Chen Ping menemukan bahwa setiap pertempuran yang membawanya ke ambang kematian mengakibatkan peningkatan kekuatannya yang cepat. Meskipun Chen Ping hancur dalam pertempuran melawan Tetua Agung Aliansi Iblis Bumi, kekuatannya meningkat secara signifikan setelah pulih. Sekarang, jika dia menghadapi Tetua Agung Aliansi Iblis Bumi lagi, Chen Ping pasti tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Liu Sue ragu sejenak, lalu akhirnya mengangguk, baiklah, Tuan Muda Chen, harap berhati-hati. Setelah berbicara, Liu Sue minggir, tetapi dia tetap waspada, siap untuk mengulurkan tangan membantu kapan saja. Saat sesepuh dari aula jalan jahat melihat Liu Sue, secercah ketakutan terpancar di matanya. Liu Sue lebih kuat darinya, jika dia bergerak, dia tidak akan sebanding dengannya. Nak, karena kau ingin mati, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Sang kepala kuil mencibir, hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya kuil kami. Setelah berbicara, kepala istana pertama dan kepala istana kedua bertukar pandang dan secara bersamaan mengeluarkan teknik-teknik terbaik kuil. Cahaya keemasan terpancar dari tubuh mereka, dan tanda-tanda keilahian yang tak terhitung jumlahnya muncul pada mereka. Wilayah suci. Dengan teriakan nyaring, kepala istana pertama dan kepala istana kedua secara bersamaan melepaskan wilayah kekuasaannya masing-masing. Kedua alam itu menyatu, membentuk wilayah emas luas yang menyelimuti Chen Ping. Di bidang ini, Chen Ping merasakan tekanan yang sangat besar, dan bahkan tindakannya menjadi agak sulit. Hahaha, bocah, di wilayah suci kami, kekuatanmu akan ditekan habis-habisan. Hari ini, kau celaka. Seorang kepala istana tertawa terbahak-bahak. Chen Ping mendengus dingin, tubuhnya memancarkan energi pedang yang kuat. Meskipun kekuatannya ditekan, tekadnya semakin kuat. Bahkan di wilayahmu sendiri, aku bisa membunuh kalian semua, kata Chen Ping dingin. Setelah mengatakan itu, Chen Ping mengeluarkan teknik pamungkas yang diajarkan oleh Huan Jianxing. Bayangan pedang raksasa muncul di tangannya, dipenuhi dengan kekuatan penghancur dunia. Semua pedang kembali menjadi satu. Sambil berteriak keras, Chen Ping mengayunkan pedangnya ke arah ketua istana pertama dan kedua. Ekspresi para master aula pertama dan kedua berubah drastis, mereka tidak menyangka Chen Ping akan melancarkan serangan sekuat itu bahkan saat sedang ditekan. Perlindungan ilahi. Keduanya secara bersamaan melepaskan teknik pertahanan mereka dan sebuah perisai emas besar muncul di hadapan mereka. Ledakan. Bayangan pedang menghantam perisai, menghasilkan suara gemuruh yang memekakkan telinga.
Seluruh lembah kematian bergetar dan bebatuan di sekitarnya hancur. Perisai emas itu retak akibat serangan bayangan pedang. Wajah kepala istana pertama dan kedua tampak makin pucat, mereka bisa merasakan pertahanan mereka akan runtuh. Mustahil, ini benar-benar mustahil. Kepala istana berseru, kau hanya berada di peringkat ketiga alam manusia abadi, bagaimana mungkin kau bisa memiliki kemampuan serangan sekuat itu? Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Chen Ping berkata dengan dingin, hari ini adalah hari kematianmu. Setelah mengatakan itu, Chen Ping mengintensifkan serangannya. Cahaya pedang itu semakin terang, dan serangannya pun semakin ganas. Kedua belah pihak terkunci dalam kebuntuan, tidak ada yang mampu memperoleh keunggulan untuk saat ini. Namun, seiring berjalannya waktu, Chen Ping mulai merasakan tekanan. Chen Ping menggertakkan giginya, urat-urat di dahinya menonjol. Meskipun telah berusaha sekuat tenaga dan terus-menerus mengaktifkan kekuatan abadinya, gerakannya menjadi semakin lamban di bawah tekanan gabungan dari wilayah suci para master istana pertama dan kedua. Bayangan pedang, yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur dunia, secara bertahap meredup karena perlawanan keras dari perisai emas, dan akhirnya lenyap tanpa jejak. Engah, Chen Ping merasakan nyeri tajam di dadanya, darah dan kinya melonjak, dan ia memuntahkan seteguk darah, lalu terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus dan jatuh dengan keras ke tanah. Tanah hancur menjadi kawah besar, dan debu mengepul ke atas. Melihat itu, kepala istana pertama dan kedua menampakkan senyum ganas. Nak, sekarang kau tahu betapa hebatnya kami. Hari ini adalah hari kematianmu, kata kepala kuil dengan kejam, tangannya membentuk segel lagi, bersiap memberikan pukulan mematikan pada Chen Ping. Wajah Liu Sue langsung memucat-pucat pasi, lalu melesat maju dan hendak menerjang Chen Ping. Namun, Chen Ping tiba-tiba mengulurkan tangan dan berteriak, pemimpin aliansi Liu, jangan mendekat. Ini pertempuranku sendiri, aku masih bisa bertahan. Mata Liu Sue memerah karena cemas, dan dia berkata dengan keras, Tuan Muda Chen, Anda sudah terluka seperti ini, jangan memaksakan diri lagi. Chen Ping berusaha keras berdiri, kakinya sedikit gemetar, tetapi matanya tampak sangat bertekad. Pemimpin aliansi Liu, setiap kali aku diambang kematian, kekuatanku meningkat drastis. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeluarkan potensi penuh dalam diriku. Setelah berkata demikian, Chen Ping menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan aliran darah dan qi yang mengalir di dalam tubuhnya, mengedarkan teknik kultivasinya, dan sekali lagi memancarkan cahaya redup namun tegas dari tubuhnya. Sambil memegang pedang panjang, dia terhuyung-huyung menuju ke kepala istana pertama dan kedua, setiap langkah tampaknya membutuhkan seluruh kekuatannya. Kepala istana pertama dan kepala istana kedua saling berpandangan, mata mereka penuh dengan ejekan. Karena kau sedang mencari kematian, maka kami akan mengabulkan permintaanmu. Keduanya melepaskan kekuatan supernatural mereka sekali lagi, mengirimkan sinar cahaya. Keduanya melepaskan kekuatan supernatural mereka sekali lagi, mengirimkan sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arah Chen Ping seperti anak panah yang tajam. Chen Ping mengayunkan pedang panjangnya, mencoba menangkis serangan, tetapi gerakannya menjadi lambat karena luka parahnya. Banyak sinar cahaya menembus pertahanannya, meninggalkan luka di sekujur tubuhnya. Darah terus mengucur dari lukanya, membuat pakaiannya menjadi merah. Tuan Muda Chen, Liu Sue memperhatikan dengan cemas dari samping, air mata menggenang di matanya, tetapi dia masih bisa menahan diri dan tidak bergerak. Chen Ping telah mencapai batasnya, tetapi keyakinan di hatinya menjadi lebih kuat. Dia memikirkan Wan Jianxing, dan menyadari bahwa kuil ini adalah wilayahnya sendiri, dan kedua pengkhianat itu. Gelombang kekuatan yang tak terkalahkan muncul dalam diri Chen Ping. Aku tidak boleh jatuh, aku harus mengalahkan mereka. Chen Ping memejamkan mata, memusatkan pikirannya, dan perlahan-lahan mengeluarkan busur Raja Ilahi dari cincin penyimpanannya. Saat busur Raja Dewa muncul di tangannya, seluruh lembah kematian tampak diselimuti kekuatan misterius, dan udara di sekitarnya menjadi berat. Master Istana pertama dan kedua merasakan aura kuat yang terpancar dari busur Raja Ilahi, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Senjata macam apa ini? Auranya sungguh kuat, seru kepala istana kedua. Chen Ping mengabaikan seruan mereka dan perlahan menarik tali busur Divine King Bolt. Sebuah anak panah yang terbentuk dari energi jahat yang terkondensasi perlahan muncul di tali busur.
Panah ini memancarkan cahaya 5 warna dan mengandung kekuatan yang mengerikan. Pergi! Chen Ping berteriak dan melepaskan tali busur. Anak panah itu melesat ke arah kepala istana pertama dan kedua bagaikan sambaran petir, merobek udara dan mengeluarkan suara siulan tajam kemanapun ia lewat. Ekspresi kepala istana pertama dan kedua berubah drastis, dan mereka buru-buru menggunakan teknik pertahanan terkuat mereka untuk mencoba memblokir panah itu. Namun, kekuatan busur Raja Dewa jauh melampaui ekspektasi mereka. Anak panah itu menghantam perisai emas dan menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Perisai emas itu retak seketika akibat hantaman anak panah, lalu hancur berkeping-keping. Anak panah itu terus maju, melesat tepat ke arah ketua istana pertama dan kedua. Kepala istana pertama dan kedua terbelalak ngeri, mencoba menghindar, tetapi sudah terlambat. Anak panah itu menembus tubuh mereka, meninggalkan lubang besar dan berdarah. Tidak, ini tidak mungkin. Kepala istana pertama dan kedua berteriak bersamaan. Tubuh mereka bergoyang tak beraturan, mata mereka dipenuhi dendam dan keputusasaan. Akan tetapi, meski mengalami pukulan seberat itu, mereka tetap tidak menyerah. Keduanya bertukar pandang, sorot mata penuh tekad. Mereka sekali lagi menyalurkan sisa kekuatan abadi dalam diri mereka, bersiap untuk pertarungan terakhir. Combo suci. Keduanya berteriak serempak, dan cahaya keemasan mereka kembali bersinar terang. Mereka menyatu, berubah menjadi pilar cahaya keemasan raksasa yang melesat menuju Chen Ping. Chen Ping telah mengerahkan seluruh tenaganya, telah menatap sinar keemasan yang melesat ke arahnya, tetapi tidak ada rasa takut di matanya. Dia menggenggam pedang panjangnya erat-erat, mempersiapkan diri untuk serangan terakhir. Tepat saat seberkas cahaya keemasan hendak mengenai Chen Ping, Liu Sui akhirnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Dia melintas dan langsung muncul di depan Chen Ping, dengan cepat membentuk segel tangan, dan perisai kuat dari energi abadi muncul di depannya. Ledakan, sinar cahaya keemasan menghantam perisai energi surgawi, menghasilkan ledakan dahsyat. Meskipun perisai kekuatan abadi Liu Sui sangat kuat, perisai itu masih menunjukkan beberapa retakan di bawah serangan putus asa dari penguasa istana pertama dan kedua. Pemimpin aliansi Liu, kamu. Chen Ping memandang Liu Sui, yang berdiri di depannya, dan tidak tahu harus berkata apa. Liu Sui menoleh ke arah Chen Ping dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Chen, sekarang, biarkan aku mengakhiri pertempuran ini. Aku tahu kalian peduli dengan harga diri, tapi harga diri itu tidak ada gunanya, tapi hidup itu berharga. Kalian tidak perlu bersikap sok kuat di depanku. Sekalipun kamu tidak melakukan apapun dan aku harus melakukannya sendiri, aku akan tetap sangat tertarik padamu. Bagi seseorang di peringkat ketiga alam abadi untuk mencapai sebanyak ini sudah cukup mengesankan. Chen Ping terkejut, lah memang ingin meningkatkan kekuatannya dalam pertempuran, tetapi bukan untuk menarik perhatian Liu Sui, apalagi untuk pamer di hadapannya.